Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manggio dimanapun sahabat berada, pada pagi ini Manggio akan berbicara tentang corak metode tafsir Al-Quran, tentang kelebihan dan kekurangannya dari metode-metode tersebut. Sahabat Manggio dimanapun berada, bahwa Al-Quran merupakan pedoman atau hudan bagi umat manusia. Sebagai pedoman, Al-Quran harus dipahami secara tepat dan benar. Namun, dalam menafsirkan Al-Quran bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat kompleksitas dan kerumitan makna yang dikandung setiap ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Manggio dimanapun berada, meski demikian, upaya untuk memahami Al-Quran tetap dilakukan oleh manusia pada setiap zaman, terutama oleh para mufasir. Sahabat Manggio, sahabat MDT, Majelis Zikir dan Tasawuf dimanapun berada, bahwa penafsiran terhadap Al-Quran telah dimulai sejak masa pertumbuhan awal Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, karena sahabat ada yang tidak paham tentang makna salah satu ayat atau kandungan ayat Quran. Maka mereka menanyakan langsung kepada Nabi. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW berposisi sebagai penjelas terhadap apa yang dipahami oleh para sahabat tersebut. Namun, sedetik setelah Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka disinilah muncul penafsiran-penafsiran dari sahabat Nabi, di mana penafsiran-penafsiran tersebut bukan sekedar penafsiran yang murni, tetapi penafsiran-penafsiran yang sudah ditunggangi oleh politik-politik tertentu, oleh pemikiran-pemikiran tertentu, dan oleh perbedaan-perbedaan tertentu. Maka seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas penafsiran pun terus berlanjut. Beragam masalah yang timbul dapat diatasi dengan merujuk pada Al-Quran melalui penafsiran. Hal ini kemudian melahirkan metode-metode tafsir atau pendekatan-pendekatan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, di mana penafsiran ini menurut hemat Manggio terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah metode tafsir ijmali, metode tafsir tahlili, metode tafsir maudu'i, metode tafsir muqaron, dan metode tafsir isyari. Metode ini akan Manggio jelaskan pada pertemuan pagi ini dengan pemaparan sederhana sebagai berikut. Nah, sebelumnya Manggio akan menjelaskan apa itu metode. Metode itu berasal dari kata atau dari bahasa Yunani ya sahabat Manggio, yang artinya cara atau jalan. Asal katanya adalah metodos gitu ya, yaitu cara atau jalan yang teratur berdasarkan pemikiran yang mendalam. Sementara tafsir adalah keterangan atau penjelas mengenai ayat-ayat Al-Quran untuk memahami makna secara mendalam. Jadi metode tafsir adalah cara kita atau cara seseorang, cara mufasir dalam memahami makna Quran secara mendalam dengan menggunakan pisau analisis atau pendekatan tertentu. Baiklah, Manggio akan bahas dari yang pertama adalah metode ijmali. Metode ijmali kalau dalam bahasa kerennya adalah metode global. Maksudnya
adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan secara global atau secara umum, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas tapi menggunakan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sehingga dengan metode ini penafsir menjelaskan hanya sebatas artinya saja atau terjemahannya saja tanpa menyinggung hal-hal lain. Mengenai sistematika penulisannya, mengikuti susunan ayat yang ada di dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan gaya bahasa Al-Quran, sehingga pembaca seolah-olah masih atau sedang membaca Al-Quran, padahal yang dibacanya adalah tafsiran atau terjemahan Al-Quran itu sendiri. Sahabat Manggio bisa melihat hasil karya-karya kitab tafsir ini yang menggunakan metode tafsir ijmali ini adalah misalnya tafsir Al-Jalalain ya, karangan Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Ini sangat populer di masyarakat ya. Atau ada lagi kitab tafsir Al-Qur'an Al-Karim ya, karangan Muhammad Farid Waji ya. Atau misalnya kita melihat juga misalnya kitab-kitab yang beredar misalnya dari Kementerian Agama ya, tafsir Depag kalau zaman dulu, itu adalah metode tafsir ijmali, di mana langsung di bawah ayat diterjemahkan kemudian ditafsirkan dengan bahasa yang mudah, sistematis, dan kemudian mengerti dan enak dibaca tanpa bahasa atau tanpa pembahasan yang istilahnya yang rumit begitu. Sahabat Manggio, bahwa bagaimana kelebihan daripada metode ijmali ini? Yang pertama, kelebihan metode ijmali ini adalah praktis dan mudah dipahami. Metode ini tidak berbelit-belit, singkat dan padat, sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat biasa. Yang kedua adalah bebas dari penafsiran Israiliyat. Menurut salah seorang ahli, Nasruddin Baidan, dikarenakan tafsirannya singkat maka terbebas daripada Israiliyat. Pemahaman Al-Quran jadi lebih terjaga dari intervensi pemikirnya gitu ya, yang kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu dan bisa jadi ada pemikiran-pemikiran yang spekulatif. Yang ketiga, kelebihan dari tafsir ijmali adalah akrab dengan bahasa Arab. Artinya singkat, padat, menggunakan kosakata atau menggunakan terjemahan-terjemahan yang sesuai dengan kosakata bahasa Arab. Nah, sahabat Manggio dimanapun berada, terutama yang hadir pada hari ini yaitu sahabat Majelis Zikir dan Tasawuf MDT, kekurangan metode ini yaitu menjadikan Al-Quran sepertinya bersifat parsial. Al-Quran yang seharusnya dan sudah diketahui oleh khalayak, oleh ahli-ahli ulumul Quran, merupakan kesatuan yang utuh, di mana ayat satu dengan yang lainnya membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Dan ketika ayat-ayat tersebut dibuat secara global atau dibahas secara global, maka metode ijmali tidak memperhatikan relasi hal tersebut. Apakah di dalam hal ini misalnya apa keterkaitan antara
ayat yang satu dengan ayat yang lain. Misalnya Al-Fatihah dengan misalnya Anas dengan Al-Baqarah. Terus kemudian keterkaitannya ketika membaca ayat itu dengan ayat yang lain, munasabahnya bagaimana kondisi ketika ayat ini diturunkan, bagaimana apakah ini termasuk Makkiyah Madaniyah. Ini tidak terlalu dijelaskan secara lengkap. Ya, gitu sahabat Manggil kelemahannya. Yang kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Misalnya kata ulil amri, misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Langsung saja ulil amri adalah pemimpin-pemimpin, tidak disebutkan kategorinya. Terus kemudian keterkaitan dengan ayat yang lain ini sangat singkat ya. Tapi ijmali ini beredar di masyarakat dan ini juga merupakan khasanah ulumul Quran yang harus kita hargai, karena ini adalah sebuah usaha dari para ulama Islam untuk membumikan Al-Quran. Sahabat Manggil, yang kedua ya adalah metode tahlili. Metode tahlili ya sahabat Manggil adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segi sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan dari penafsirnya. Jadi ya secara runut ya sesuai dengan perurutan ayat dalam mushaf. Nah, kemudian metode ini sangat kaya ya karena menguraikan makna dalam Al-Quran menurut para sahabat, menurut para mufasir, menurut para ulama yang pada saat itu hadir ya sebelumnya, kemudian meliputi kosakata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat yang lain, dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ayat tersebut baik dari nabi, sahabat, tabi'in maupun para mufasir lainnya. Jadi metode tafsir tahlili ini merupakan metode yang sangat kaya ya atau kaya literasinya gitu ya. Ini dilakukan oleh ulama-ulama yang besar ya, seperti misalnya kitab At-Tabari ya atau tafsir Al-Quran At-Tabari yang dikenal di masyarakat ya, atau misalnya kitab karangan Ibnu Katsir ya. Ini Ibnu Katsir membuat tafsir yang berjudul Tafsir Al-Quranul Azim ya, yang terkenal sekali di masyarakat ya. Nah, kemudian ada juga tafsir karangan As-Suyuti ya, Ad-Dur Al-Mansur ya, ini juga sangat terkenal ya, Jalaluddin As-Suyuti juga ya. Nah, kemudian banyak juga tafsir-tafsir dari Rashid Ridho misalnya ya, karya ulama terkenal ya. Tafsir Al-Kasyaf ya, karangan dari Az-Zamakhsyari ya. Ada juga, atau misalnya kalau di Indonesia bisa dikenal dengan misalnya tafsir dari Quraisy Shihab ya. Ada juga tafsir dari Buya Hamka, yaitu juga termasuk metode tahlili. Dan Mangyo juga insya Allah sedang menulis tafsir, mudah-mudahan bisa tamat ya, karena tafsir metode tahlili ini membutuhkan waktu tahunan ya, bukan sekedar 3 tahun 4 tahun tapi puluhan tahun ya. Mangyo membuat tafsir judulnya
duror Al-Quran dengan pendekatan tartib nuzuli. Semoga bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi seluruh umat Islam di dunia. Adapun kelebihan daripada metode tahlili, yang pertama adalah ruang lingkupnya yang luas, yaitu penafsir bisa mengeksplor ya atau menjelaskan ayat Al-Quran dengan bidangnya, dengan kemampuannya seluas mungkin ya, sejauh pemahaman dari sang mufasir itu sendiri ya. Ada yang kelebihannya dalam bidang bahasa, ada yang kelebihannya dalam bidang sains gitu ya, ada yang kelebihannya dalam bidang hadis, yaitu terserah gitu ya, sehingga lebih jauh ya yang namanya metode tahlili ini. Adapun yang kedua sahabat manggil adalah memuat berbagai ide. Jadi tafsir tahlili ini kecenderungannya adalah para mufasir dapat dengan luas menafsirkan sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan idenya masing-masing ya. Jadi ada keluasan yang sangat besar dan kesempatan bagi mufasir untuk mencurahkan gagasan-gagasannya atau ide-idenya. Nah, sementara sahabat manggil kekurangannya ya, kekurangan dari metode tahlili ini yang pertama adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial ya. Maksudnya parsial ini adalah penafsiran yang diberikan pada satu ayat berbeda dengan pada ayat lain yang sejenis dengannya ya. Ya karena para mufasir atau penafsir terlalu mengarahkan pandangannya pada ayat yang dibahasnya ya, terlepas dari ayat lain mempunyai keterkaitan makna dengan ayat yang dibahasnya ya. Yang kedua ya sahabat manggil, kelebihan atau kekurangan dari metode tahlili ini adalah bersifat subjektif ya, yaitu karena ketidaksadaran dari mufasir atau sang penafsir ya, maka kadang-kadang sang penafsir tidak mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Dan yang ketiga adalah masuknya pemikiran-pemikiran dari para mufasir secara langsung atau tidak langsung, sehingga corak dari ide-ide para mufasir itu akan terlihat dari tafsirannya. Nah sahabat manggil dimanapun berada ya, itulah sekelumit atau sekilas tentang metode tahlili ya, tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah kemudian yang ketiga sahabat manggil, kita akan berbicara tentang metode tafsir maudhu'i ya, atau tematik ya. Metode tafsir maudhu'i ini adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membahas ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan ya. Quraisy mengatakan bahwa metode ini mengarahkan pandangan pada tema tertentu ya, lalu mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut ya. Misalnya sahabat manggil akan membahas tentang jilbab, maka akan dicarilah ayat-ayat tentang jilbab ya. Atau misalnya sahabat manggil lagi fokus ngebahas sampah ya, bagaimana sampah dalam Al-Quran, bagaimana pengelolaan sampah di dalam surat-surat Al-Quran. Terus kemudian misalnya sahabat manggil juga ngebahas tentang waktu, misalnya bagaimana waktu di dalam Al-Quran, ayat-ayat apa saja yang berkaitan dengan waktu. Begitu juga misalnya sahabat manggil membahas tentang zakat, membahas tentang infak, sedekah dan sebagainya. Jadi ini lebih kepada tematis ya, yang merupakan fokus daripada tema atau judul yang ditetapkan oleh para mufasir ya. Nah sahabat manggil dimanapun berada ya, ini
ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kelebihannya adalah menjawab masalah tantangan zaman yang pada saat itu atau yang pada saat ini sedang berkembang ya, sehingga permasalahan yang timbul menjadi terjawab ya pada saat itu. Misalnya hari ini ada pemilu ya, terus pemilunya itu berkaitan dengan pemimpin perempuan. Apakah pemimpin perempuan dibolehkan menurut Al-Quran atau tidak? Nah, dibahaslah oleh tafsir yang namanya tafsir Maudu'i. Nah, begitu juga misalnya masalah lingkungan ya, karena pada saat ini lingkungan menjadi masalah dunia ya di tahun 2025 ini, maka dibahaslah masalah lingkungan menurut Al-Quran ya, atau manajemen lingkungan menurut Al-Quran. Yang kedua adalah praktis dan sistematis. Jadi sangat praktis sekali kita membahas tentang materi-materi kontemporer, permasalahan kontemporer yang dijawab dengan Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga dinamis ya, jadi sangat disesuaikan dengan tuntunan zaman. Kemudian yang keempat menjadi pemahaman yang utuh sesuai dengan judul yang ditetapkan ya sahabat mengira, seperti itu. Nah, kemudian kekurangan dari metode ini adalah pertama, memenggal ayat Al-Quran, mengambil satu kasus yang terdapat dalam ayat Al-Quran atau lebih yang di dalamnya mengandung permasalahan berbeda. Misalnya kita ngebahas tentang zakat, tetapi tentang sholatnya nggak dibahas, padahal ketika ayat Al-Qurannya adalah aqimis sholah wa atuz zakah. Jadi kita hanya fokus pada zakat saja, padahal secara kesinambungan antara sholat dan zakat itu nggak boleh dipisahkan kan misalnya. Nah itu jadi dibahasnya zakat terus sholatnya nggak kebahas begitu. Itu maksudnya ada pemenggalan Al-Quran karena lebih kepada tematis tadi. Yang kedua, membatasi pemahaman ayat dengan yang ditetapkan judul penafsiran ya, sehingga pemahaman suatu ayat hanya letaknya pada masalah saja yang sedang in gitu ya, tetapi padahal sebetulnya Al-Quran itu sangat bukan saja masalah yang in saja, tapi kompleksnya dalam sebuah ayat tersebut ya. Maudu'i ini ya sangat banyak di perguruan tinggi ya, tafsir-tafsir ini misalnya dalam tafsir atau dalam tesis, skripsi atau disertasi ya, maksudnya skripsi, tesis, disertasi, banyak mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan tafsir Maudu'i, yaitu tafsir tematik ya, untuk membedah ayat Al-Quran ya. Jadi ini sangat populer ya. Jadi sebenarnya ulama-ulama atau calon ulama-ulama ulumul Quran itu banyak di universitas karena dia membedah tematik-tematik yang ada di masyarakat kemudian dijawab dalam Al-Quran dalam sebuah riset ya, misalnya di dalam skripsi, di dalam tesis, di dalam disertasi, yaitu tafsir Maudu'i ya. Nah, sahabat manggil, berikutnya adalah tafsir Muqaron ya. Tafsir Muqaron ini adalah tafsir yang membandingkan antara ayat dengan ayat ya, kemudian yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih ya. Kemudian juga ayat dengan hadis, kemudian penafsir satu dengan penafsir lainnya. Ini namanya tafsir Muqaron atau yang komparatif atau yang memperbandingkan ya. Ini yang terkenalnya adalah di zaman modern ini adalah Quran and Interpreters ya, yaitu karya Mahmud Ayub ya. Nah, kelebihan dari tafsir Muqaron ini adalah memberikan wawasan ya sahabat manggil, penafsiran yang relatif luas kepada pembaca ya. Yang kedua, melahirkan sikap toleran karena adanya berbagai penafsiran. Kemudian yang ketiga, sangat berguna untuk mengetahui berbagai pendapat atau penafsir terhadap satu ayat. Dan yang keempat, adanya dorongan bagi para penafsir untuk
mengkaji berbagai ayat dan hadis serta pendapat mufasir sebelumnya, ya begitu ya. Nah, sementara sahabat Manggio, adapun kekurangannya dari metode ini yang pertama adalah tidak bisa digunakan oleh para pemula, ya karena para pemula itu barangkali belum paham tentang teori tafsir Quran ini, yang memperbandingkan ini karena referensinya harus sudah matang ya sahabat Manggio ya. Nah, yang kedua adalah kurang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial karena ini lebih kepada term Al-Quran itu sendiri ya, yang seakan-akan ini Al-Quran. Kalau yang maudhu'i itu kasus dulu baru Al-Qurannya, kalau ini Al-Quran dulu baru dicari kasusnya begitu ya. Yang ketiga, kurangnya penafsiran baru karena para mufasir hanya mengulang penafsiran yang sudah ada ya begitu sahabat Manggio. Nah sahabat Manggio, kemudian kita masuk ke tafsir berikutnya, yaitu yang kelima, yaitu tafsir Isyari ya. Tafsir Isyari adalah tafsir ya yang menafsirkan Al-Quran dengan makna dibalik makna zahirnya ya, karena ada isyarat yang tersembunyi yang nampak bagi sebagian kaum sufi ya gitu ya. Karena menurut kaum sufi ya, setiap ayat mempunyai makna zahir dan batin, dan yang zahir adalah yang segera dipahami dengan mudah oleh akal pikiran ya, sementara yang batin adalah hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya bersih gitu, yang kolbunya bersih ya. Isyarat-isyarat suci ini terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran. Inilah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan gaib pengetahuan yang dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi isyarat ini merupakan kasyaf atau keterbukaan dari seseorang yang bersih ya, baru Al-Quran membuka dirinya begitu kata mufasir Isyari ini ya. Nah, adapun tafsir Isyari ini dapat dibenarkan menurut para ulama selama maknanya lurus ya, tidak bertentangan dengan hakikat keagamaan, tidak juga dengan lafaz ayat. Kemudian yang kedua, adanya korelasi antara makna yang ditarik itu dengan ayat, dan yang ketiga adalah tidak boleh mengatakan bahwa ini satu-satunya makna untuk ayat yang ditafsirkan ya begitu. Nah, tafsir Isyari mempunyai kelebihan sahabat Manggio ya, karena mempunyai kekuatan hukum syara juga sesuai dengan Ibnu Abbas ya, bahwa tafsir Isyari juga diakui ya di dalam kajian ulumul Quran ya. Nah, kemudian yang kedua sahabat Manggio, tafsir Isyari ini memenuhi syarat-syarat tafsir sesuai dengan para ulama tafsir ya, dan menambah pemahaman juga. Nah, kemudian tafsir Isyari ini tidaklah aneh kalau Allah melimpahkan ilmu pengetahuan atau makrifahnya kepada orang yang dikehendaki ya, seperti Imam Ali bin Abu Thalib ya, atau Ibn Abbas ya, atau Ibnu Abbas ya. Jadi penafsiran Isyari mempunyai pengertian-pengertian yang tidak mudah dijangkau sembarangan oleh ahli tafsir, kecuali bagi mereka yang memiliki makrifat yang high class ya, yang tinggi. Nah, adapun kekurangannya ya, apabila tafsir Isyari ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disepakatkan di atas atau yang telah Manggio jabarkan di atas sebelumnya maksudnya, maka tafsir ini dapat dikatakan dengan tafsir yang hawa nafsu karena tidak ada referensi sebelumnya gitu ya, tiba-tiba menafsirkan seperti itu. Dan bisa jadi tafsir Isyari kekurangannya bisa kemasukan penakwilan yang rusak sebagaimana dipergunakan oleh ahli kebatinan yang keluar dari zona Islam ya kan begitu ya. Nah, demikianlah sahabat Manggio 5 corak tafsir Al-Quran ya, yang telah Manggio jabarkan ya dari awal sampai barusan ya. Nah, sahabat Manggio yang berbahagia, sahabat MDT yang berbahagia,
Ada sebuah hadis ya yang perlu kita renungkan. Waman qala fil Qur'ani bi ra'yihi ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan logikanya atau dengan ra'yi itu ya, dengan pikiran semata, maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Itu dari hadis riwayat Tirmizi ya nomor 2951 ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini doib juga ya, tapi Manggio tidak membahas hal tersebut. Tapi yang jelas jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran dengan ada kepentingan-kepentingan di balik kepentingan kita ya, karena banyak sekali menafsirkan Al-Quran karena kita mempunyai kepentingan untuk membela sebuah partai atau ormas, atau misalnya membela pekerjaan, membela sesuatu yang barangkali jauh daripada apa yang dimaksud Al-Quran ini ya. Jadi jadikan Al-Quran ini yang menuntun kita, bukan kita dalam tanda petik memperkosa dari makna Al-Quran itu sendiri, dibawa digiring kepada keinginan kita. Itu maksudnya barangkali barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, maka ia mengambil tempat duduknya di neraka. Begitu kata Manggio ya, menurut Manggio. Nah, maka selain daripada itu juga ya, jangan sampai menafsirkan Al-Quran itu dengan tidak ada ilmunya gitu, karena ini sangat berbahaya. Bisa jadi Al-Quran dimaknai dengan sesempit yang ia ketahui ya, apalagi menganggap tafsir yang lain adalah salah, sesat, masuk neraka atau kafir ya. Nah, makanya kita harus bijak juga menghadapi penafsiran yang berbeda ya dari ayat-ayat atau dari tafsiran terhadap ayat Al-Quran ini. Demikian sahabat Manggio, kuliah subuh pada saat ini bersama MDT ya, Majelis Zikir dan Tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.